Riko? Lingkar dada untuk apa? Untuk mengukur apa? Oke. Apa lagi? Coba sebutkan. Lingkar perut kan juga bisa untuk menentukan status gizi seseorang. Lingkar perut. Bisa. Itu kan juga salah satu pengukuran ya dalam kesehatan. Oke, lingkar perut. Ya. Oke ya. Tekanan darah. Ini kalau dia masih dalam bentuk skala atau kadar, itu dia masih skala rasio. Bisa nggak dia diubah misalnya seperti lila? Ya, lila kita ubah ke dalam skala ordinal atau interval, bisa nggak? Hah? Bisa nggak kita ubah nih ukuran lila ini kita ubah ke dalam skala ordinal atau nominal atau interval? Bisa? Nah, misalnya lila. Ya, lila ya. Kita kategorikan dia. Yang satu dia cake misalnya. Ada nggak? Seperti ini. Kemudian dua normal. Kemudian tiga ke bisa ya? Bisa jadi ordinal atau interval dia ya? Bisa kan? Akan tetapi kita balik ini misalnya. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan kita ubah, kita beri nilai, bisa nggak? Enggak. Nah itu kekurangannya ya kalau skala nominal tadi. Kita nggak bisa memberikan nilai. Akan tetapi kalau skala rasio ini kita bisa ubah ke ordinal ataupun interval, tergantung kebutuhan kita dalam penelitian. Itu ya kuncinya ya. Ini yang paling bagus, skalanya, gitu ya, karena kita bisa rubah. Tapi kalau agama tadi bisa kita rubah ya ke rasio ya. Nggak bisa kita rubah ke rasio. Oke? Ya, tingkat pengetahuan. Kalau tingkat pengetahuan itu kalau dia masih dalam bentuk skor kecerdasan itu bisa. Ya, dia bisa ke rasio ya kalau tingkat pengetahuan, tapi dia nanti diubah lagi. Diubah ke interval bisa nanti, ya. Ya. Pengetahuan juga bisa ya, tapi dia dalam bentuk skor. Ya. Skor pengetahuan. Itu dia masuk ke skala rasio kalau kita buat skor. Gitu ya. Ya, biar tahu perbedaannya ya. Biasa yang bisa dirubah sama yang nggak bisa dirubah. Gitu ya. Kalau suku bangsa kita rubah ke rasio. Bisa. Suku bangsa kita ubah skalanya ke rasio. Bisa nggak? Enggak ya, karena dia nggak ada nilai, nggak ada perbedaan nilai antara suku bangsa Aceh dengan suku bangsa Jawa misalnya atau Batak misalnya. Ya, usia juga seperti itu tadi bisa diubah. Kemudian berat badan ya, berat badan juga bisa kita ubah misalnya ya. Yang kategorinya dia kurus, nanti bisa kita rubah ke dalam skala ordinal maupun interval, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian kita mengenal ada instrumen pengukuran. Udah pernah saya bahas ini belum? Belum ya? Instrumen pengukuran dalam penelitian ya. Nah, dalam KTI itu ada namanya kuesioner. Ya, kuesioner atau daftar pertanyaan atau pernyataan. Ya. Udah pernah Ibu kasih contoh nggak? Yang terkait dengan kuesioner, contoh kuesioner bagaimana? Udah? Belum? Oke, nanti Ibu kasih nampak ya. Nah, kuesioner itu biasanya untuk mengukur data kualitatif, ya. Kemudian alat ukur yang ilmiah, misalnya kayak termometer. Untuk mengukur apa itu? Termometer untuk apa? Suhu. Suhu apa? Suhu tubuh ya. Ada termometer untuk suhu tubuh ya. Kemudian meteran. Meteran untuk apa?
Panjang. Nah, ini nggak spesifik ya, meteran, berarti mungkin meteran yang mana nih, gitu ya? Panjang apa kan gitu. Kemudian ada neraca, ada stopwatch. Nah, stopwatch ini untuk mengukur apa? Waktu ya, kecepatan waktunya ya. Nah, biasanya yang alat ukur ini yang berbentuk termometer itu biasa untuk mengukur data kuantitatif ya, data yang berbentuk nilai ya. Ya, beda lagi tadi kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kualitatif itu yang berbentuk dalam kata-kata tadi ya. Kayak tingkat pengetahuan tadi ya, sangat puas, sangat setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Kemudian yang alat ukur yang seperti termometer itu untuk mengukur data kuantitatif atau data yang berbentuk data angka ya. Mengukur data angka atau nilai-nilai. Itu ya. Bedanya ya. Oke. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai ke instrumen ini ada yang ingin ditanyakan?